Merasa hasil tes DNA kurang akurat, kini DJ Fenri Hasan minta tes DNA ulang. Baru-baru ini DJ Fenri Hasan resmi dilaporkan oleh Denny Sumargo terkait pencemaran nama baik atas kasus tes DNA ulang anak. YouTuber Denny Sumargo tersebut merasa nama baiknya dicemarkan oleh pernyataan dari DJ Fenri Hasan yang meminta tes DNA ulang lagi untuk memastikan ayah biologis dari anaknya. Kemudian Denny Sumargo pun menilai bahwa Fenri Hasan ini telah menggiring opini negatif terhadap dirinya dengan beberapa pernyataan yang telah Fenri Hasan ini ungkapkan di media sosialnya yang kini sudah dihapus. Beberapa tahun yang lalu, Fenri Hasan sempat menggegerkan publik usai dirinya mengaku telah hamil anak dari YouTuber Denny Sumargo tersebut. Denny Sumargo pun akhirnya melakukan tes DNA sesuai permintaan untuk membuktikan ayah biologisnya atau bukan, dan hasil tes DNA menunjukkan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak DJ tersebut. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa ya mau gue bahas, ya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah dia satu postingan. Yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya tadi sudah kita buat laporan. Ya. Di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa yang kita harusnya bisa oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik dulu. Saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sugi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan secara hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuma saling lempar isu di sosial media akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira.